Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ojan bisa bantu pimpin doa? Bisa, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ojan. Ya, Bu. Baiklah, untuk selanjutnya, biar lebih semangat, membangkitkan semangat nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Oke, baiklah sebelum kalian duduk, silahkan dicek dulu kanan kirinya apakah masih ada sampah. Kalau ada sampah silahkan dibuang dulu. Oke, sudah? Bagaimana? Aman? Oke, kalau sudah aman, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Sekretaris, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, dicek lagi kanan kirinya, siapa tahu masih ada yang ketinggalan di luar. Teman-temannya, apakah sudah ada semua? Sudah. Oke, kalau sudah semua, selanjutnya kita akan kemarin Ibu ada, sebelum pembelajaran hari ini, Ibu ada membagikan kalian asesmen awal. Dan Ibu sudah cek sih, alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan. Dan Ibu juga sudah bagikan umpan baliknya, bukan ya? Sudah. Nah, kemarin itu ada 2 kategori, jadi kategori yang sudah memenuhi kriteria dan yang belum memenuhi kriteria. Yang sudah memenuhi kemarin Ibu suruh baca artikel, sudah dibaca artikelnya? Sudah, Bu. Sudah. Apa yang Sherly baca? Saya telah membaca artikel kerjasama desain dengan perusahaan Asus. Oke, kerjasama dengan antara seorang desainer dengan perusahaan Asus. Oke, untuk yang kemarin belum memenuhi kriteria, Ibu minta untuk membaca ulang materinya. Apakah sudah dibaca materinya, Nak? Sudah. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah, berarti semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar masih tentang menerapkan desain brief. Jika kemarin kita belajar tentang pengertian desain brief dan cara membuat rancangan desain briefnya, hari ini kita akan menerapkan desain briefnya, yaitu membuat karya desain berdasarkan desain brief yang diberikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang pernah kita buat sudah sebelumnya. Ini mengingatkan kembali nih ya. Oke, ada apa? Yang pertama harus hadir. Oke, yang kedua berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang ketiga menggunakan seragam. Terus ini nih yang paling penting nih, harus saling menghormati. Terus menjaga kebersihan. Dan terakhir terkait penggunaan handphone. Handphone boleh digunakan apabila berkaitan dengan pembelajaran. Oke, apakah ada yang perlu ditambahkan? Tidak ada. Jadi sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai berarti semuanya sudah sepakat dengan kesepakatan kelas di depan ya. Oke, baiklah kalau sudah sepakat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu
Melalui kegiatan pembelajaran problem basic learning, peserta didik dapat menganalisis sebuah perintah panduan tertulis atau brief sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi tugas atau biasa disebut dengan klien. Terus yang kedua, melalui pengerjaan LKPD, peserta didik dapat merancang sebuah konsep desain berdasarkan panduan tertulis atau brief yang diberikan oleh pemberi tugas atau klien dengan tetap menetapkan pembiasaan sesuai dengan POS. Oke? Jadi nanti kita akan ada menganalisis sebuah tulisan brief ya. Nanti ada perintah dari klien, kalian analisis, kemudian kalian buat rancangannya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini adalah pertanyaan pemantiknya untuk hari ini. Masih ingatkah kalian apa itu desain brief? Masih. Oke, apa itu desain brief? Rancangan awal. Rancangan awal. Ada lagi yang lain? Apa? Saya Hafi mau menambahkan? Dan masih banyak lain. Oke, ada rancangan yang isinya apa? Tujuan, lingkup, strategi, dan rencana teknis. Ini versi lengkapnya ya. Ada lagi yang lain? Desain brief itu apa? Desain brief biasanya digunakan untuk berkomunikasi antara seorang desainer dengan Desainer lain. dengan desainer lainnya, dengan kliennya dong. Tapi desainer lain juga boleh, biar mereka tidak miskonsepsi ya. Miskonsepsi. Oke, jadi tujuan pembuatannya itu agar tidak terjadi miskonsepsi ya. Jadi antara klien dan si pendesainnya, hasil gambarnya sama. Oke, pertanyaan kedua, mengapa komunikasi itu penting dalam pembuatan desain? Nah, kenapa? Kenapa komunikasi itu penting? Supaya tidak terjadi kesalahan. Oke, apa lagi? Supaya apa lagi? Supaya gambarnya sesuai dengan yang diinginkan. Oke, jadi dalam pembuatan sebuah karya desain, yang pertama kita selain harus mengetahui prinsip-prinsip desain, kita juga harus mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang baik agar kita antara apa yang kita mau dengan yang kliennya mau itu bisa sejalan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, paham sampai di sini? Oke, baiklah. Untuk materi pertama, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan kalian tonton videonya. Kemudian nanti kalian sampaikan apa yang kalian lihat dari video tersebut. Udah kelihatan atau? Oke, sudah terlihat? Apa yang kalian lihat di depan? Orang lagi rapat. Oke, ada apa lagi? Kerjasama antara seorang desainer sama klien. Oke, ada apa lagi? Mereka di mana itu? Di kafe. Ada apa sih yang mereka bawa? Laptop. Di laptopnya ada gambar ya? Oke, ada apa lagi? Apa? Jangan takut. Alat tulis. Alat tulis. Oke, ada yang lagi mencatat. Kemudian ada rancangannya juga ya. Oke, jadi di sini, jadi kira-kira ini gambar orang lagi ngapain? Lagi rapat. Oke, lagi rapat. Atau dengan istilah kerennya biasa disebut dengan meeting ya. Jadi ini benar. Seperti yang kalian lihat, ini adalah tampilan orang yang seorang desainer dengan kliennya. Mereka sedang melakukan rapat di sebuah kafe untuk bersama-sama. Jadi di sini sebenarnya desainernya sudah mempresentasikan rancangan awalnya. Jadi dia memperlihatkan bagaimana hasil desain yang sudah dibuat. Mereka sama-sama menganalisis apakah sudah sesuai dengan yang brief awalnya atau memang masih ada yang perlu diperbaiki. Jadi desain itu seperti itu nak ya. Jadi setelah mereka buat desain briefnya, kemudian si desainernya membuat rancangannya. Nanti rancangannya dipresentasikan ke kliennya. Kalau kliennya setuju, oke, fix, dicetak.
Kalau memang belum fix, berarti kembali direvisi lagi sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diberikan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, seperti Ibu bilang tadi di awal, hari ini kita akan belajar membaca brief dan menuangkannya dalam sebuah rancangan desain. Oke, untuk pengerjaan ini kita akan kerjakan secara berkelompok. Apakah ini posisi duduknya sudah sesuai dengan kelompok yang Ibu bagikan? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silahkan masing-masing kelompok dapat satu. Oke. Dibaca ya. Oke, kalian bisa buka di halaman pertama, di halaman kedua, mohon maaf, di halaman kedua di situ ada situasi yang sedang dihadapi. Jadi, di sini situasinya adalah siswa SMK Negeri 4 Samarinda akan mengadakan serangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Pahlawan. Ingat kata kuncinya apa? Pada 10 November. Tim panitia membutuhkan poster promosi yang menarik untuk mempublikasikan kegiatan ini agar masyarakat tertarik untuk hadir. Sebagai tim desain, tugas kelompok Anda adalah membuat poster sesuai dengan brief yang diberikan. Oke, selanjutnya di halaman selanjutnya di situ ada beberapa catatan brief dari klien kalian. Yang pertama, tujuan posternya adalah untuk menarik minat masyarakat yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai jasa pahlawan. Nah, sasaran audiensnya itu adalah masyarakat umum, khususnya generasi muda. Perhatikan setiap kata kuncinya, nak ya. Ada kata generasi muda, lebih memahami dan menghargai perjuangan pahlawan. Kemudian ada detail kegiatannya. Ada peringatan Hari Pahlawan, kemudian lomba puisi, pameran, sama donasi. Nah, di sini ada pesan utama yang ingin dia sampaikan adalah mari kenang dan hargai. Oke, terus instruksi desainnya. Yang pertama apa? Menggunakan warna apa saja di situ? Oke, terus apa lagi? Menampilkan elemen visual yang mencerminkan kepahlawanan, bendera merah putih atau siluet pahlawan. Selanjutnya gunakan font yang mudah dibaca. Kemudian informasi kegiatan harus jelas dan mudah dibaca. Oke? Terus ukuran posternya adalah A3 vertikal. Nah, jadwalnya kalian harus menyelesaikannya selama 20 menit ke depan ya. Jadi cuma 20 menit waktunya. Kemudian kalian presentasikan di depan. Desain yang inspiratif dan berkesan. Poster ini harus memiliki nuansa patriotik, tetapi tetap menarik bagi generasi muda. Jadi ini konsep pahlawannya ditujukan untuk generasi milenial juga, nak ya. Jadi harus kekinian lah. Oke? Meskipun ini bahasnya tentang pahlawan mungkin lebih ke pikiran kalian nanti yang, oh iya pahlawan yang zaman penjajahan dan lain sebagainya. Tapi kita konsepkan yang lebih kekinian untuk menarik anak-anak muda zaman sekarang, oke? Bisa? Oke, kalian bisa mulai kerjakan dari sekarang. 20 menit dari sekarang silahkan dikerjakan. Sebelum mengerjakan dibagi dulu tugasnya masing-masing, nak ya. Jadi siapa yang bagian-bagiannya dibagi aja. Oke. Sudah dapat konsepnya mau buat seperti apa? Kalian mau buat pakai aplikasi apa? Canva. Canva, oke. Jadi pembagian tugasnya apa aja nih? Yang desain elemen, yang bikin elemennya dia. Saya HP. Oke, saya HP. Terus? Viva juga. Raksya, teksnya sama Wahyu. Oke, berarti ini kalian share link kah? Iya. Jadi kerjasama. Oke, bagus, pintar. Oke, cukup. Semuanya tidak ada lagi yang mengerjakan. Tinggal dikirim semuanya. Sudah? Oke, bagi yang mau menggunakan laptopnya, bisa langsung maju ke depan. Kita mulai dari... Sudah siap kan? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap?
Kurang semangat. Sudah siap? Oke, baiklah. Silahkan kita mulai dari kelompok. Oke, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat ingin mempresentasikan poster Hari Pahlawan. Perkenalkan, nama saya Sherly dan di sini ada Wahyu Aditya Ismail, Afifah. Saya Hafi Abdillah. Raksya. Di sini yang akan membaca materi Raksya, Saihapi, dan Afifah. Di sini ada teks yang berjudulkan Selamat Hari Pahlawan, dan di sini ada elemen-elemen bunga raplesia dan ibadah Hindu yaitu pura, ada Monas dan Candi Borobudur. Di sini ada ada pahlawan Patimura, ada Imam Bonjol, Cut Nyadien, Hatta, Soekarno, dan Ibu Kartini. Di sini ada kegiatan yang akan dipromosikan, ada upacara peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2024 pukul 8 WIB di lapangan SMK Negeri 4 Samarinda. Ada lomba puisi kepahlawanan untuk pelajar pada tanggal 10 sampai 12 November. Ada pemeran sejarah pahlawan Indonesia di Aula SMK Negeri 4 Samarinda sampai 15 November. Dan donasi untuk veteran melalui kegiatan amal yang akan dilaksanakan di lokasi pameran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Gimana? Ada yang ingin kalian tanyakan? Silahkan. Ngomong aja nak kalau ingin ada ditanyakan. Angkat tangannya kalau ingin bertanya. Ya ngomong aja. Oh iya, silahkan. Nina, teman kalian mau bertanya nak? Oh Delta, ayo. Kenalkan, saya dari kelompok 3 ingin memberikan saran bahwa fontnya yang untuk kegiatan detail kegiatannya terlalu kekecilan, jadi tidak terlihat. Terus untuk pesan utamanya juga tidak ada di situ. Oh oke, pesan utamanya belum dimunculkan. Baiklah. Kayak gimana tanggapannya? Silahkan. Sama pertanyaannya, oke. Oke, baiklah. Kasih aplaus untuk temennya. Oke. Oke, secara keseluruhan gambarnya sudah bagus nak ya. Cuma ya betul tadi kata temennya, di sininya terlalu ramai karena mungkin karena dibawanya terlalu ramai, jadinya nggak ada space untuk. Mungkin perlu diperhatikan lagi, ini dikecilin lagi mungkin nak ya, baru nanti ditambahkan pop-it di sini buat detail kegiatannya. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Nanti diperbaiki lagi baru dikumpulkan tugasnya ya. Baiklah, ini semuanya sudah mempresentasikan hasilnya. Alhamdulillah sih yang ibu lihat hampir semuanya sudah bagus dari segi tampilannya, meskipun masih ada beberapa yang sepertinya terlalu asik dengan gambar, akibatnya kehilangan space untuk detail acaranya. Padahal detail acara tadi itu adalah poin utama dari brief kalian. Jadi jangan sampai itu lupa nak ya. Oke, untuk bagaimana perasaan kalian melaksanakan tugas tadi? Apakah ada kendala? Ada apa, Sherly? Waktu ya? Oke, kalian terkendala di waktu. Baiklah, ada lagi? Tidak ada? Baiklah. Kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang belajar kelompok ya? Jadi permasalahannya tadi cuma terkendala di waktu saja. Kalian merasa waktunya kurang cukup ya? Baiklah, untuk yang tadi ada yang masih kurang, yang perlu diperbaiki, saran-saran dari teman-temannya dilakukan nak ya, diperbaiki. Nanti 3 hari dari sekarang, Ibu minta kalian mengumpulkan tugas-tugas hasil akhirnya ya, yang sudah direvisi. Oke, untuk sesi diskusinya sudah selesai. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan sebuah tugas mandiri di asesmen. Silahkan diklik link ini dulu. Oke. Oh ya, sebelum memulai asesmen, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Biar nggak ngantuk, karena sepertinya ada yang sudah mulai ngantuk nih. Takutnya dia salah ngerjakan soal ini.
Oke, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semuanya. Sebelum kita masuk asesmen mandirinya, kita ice breaking dulu. Tadinya Ibu ingin memberikan soal, tapi sepertinya ada yang mengantuk di kelas. Coba ya. Oke, baiklah. Untuk ice breaking hari ini, kalian tahu lagu 1 ditambah 1? Oke, hari ini kita akan menyanyikan lagu tersebut, tapi disertai dengan gerakan. Oke, bisa? Oke, ayo kita mulai ya. Kita nyanyi sama-sama nak ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 6. Oke, ayo sekali lagi, lebih semangat lagi, ayo. 1 sama dengan 16. Oke. Sudah semangat lagi ya? Oke, kalau sudah semangat lagi, silahkan kalian buka asesmen mandirinya. Oke, silahkan dikerjakan asesmen mandirinya. Ibu kasih waktu. Bisa diakses, nak? Bisa. Oke, silahkan dikerjakan. Jangan lupa input nama kalian ya. Oke, sudah selesai? Oke, jangan lupa klik kirim nak ya. Sudah dikirim semua? Oke, kalau sudah selesai, selanjutnya kita akan merefleksikan bagaimana sih perasaan, bagaimana kalian melewati pembelajaran hari ini. Nah, untuk kegiatan refleksinya, Ibu menggunakan aplikasi Mentimeter. Kalian boleh buka searching di Google, klik Mentimeter, kemudian nanti kalian masukkan kodenya. Kalau sudah, silakan langsung kalian tulis jawaban kalian, baru kalian submit agar jawaban kalian bisa terlihat di depan. Bagaimana perasaan kalian melewati pembelajaran hari ini? Oke, sudah ada 2 respon senang. Oke, biasanya kalau kalimatnya ada yang berbeda baru muncul tuh. Kalau masih sama, ini. Oh, dia masih ngantuk. Yang jawab ngantuk ini tadi malam tidur jam berapa, nak? Kayak menyenangkan, lumayan, mantap, senang. Oke, di sini lebih banyak senangnya ya. Yang merasa agak sulit tadi, kesulitan di mana, nak? Oh, ini tadi yang bilang waktu itu ya? Oke, kesulitan di waktunya. Baiklah, ini sudah pada menjawab kan? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Hal menarik apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Hal menariknya boleh, misalnya kalian senang belajar berkelompok, kalian senang presentasi mungkin, atau kalian senang karena tahu ini. Oke, apalagi? Kalian mungkin ada kerjasama, ada yang senang pas ice breaking. Harus kayak Ibu tambah lagi di pembelajaran selanjutnya ice breakingnya. Oke, ada apa lagi? Ada yang senang bekerja kelompok. Oke. Bagaimana dengan tugas kelompoknya tadi, nak? Ada yang berani berbicara. Oke, secara responnya di sini yang paling menarik adalah proses kerjasamanya ya. Ada kebersamaan, ada kelompoknya juga. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Kesulitan apa yang kalian hadapi? Silahkan ungkapkan unek-unek kalian. Halu. Oke, kelihatan. Waktu membuat poster. Waktunya pendek. Oke. Malu.
Waktu terlalu singkat, waktunya terlalu singkat, waktu saat membuat poster. Baiklah. Ini ada yang iseng ya, nulis nama temennya. Oke. Pak. Nanti Bu cek ya. Nanti yang ngantuk kita ini. Enggak, Ibu cuma mau nanya aja, nanti gimana pembelajaran yang kalian, nah pertanyaan selanjutnya nih, pembelajaran seperti apa yang kalian harapkan di pembelajaran selanjutnya, terutama yang tadi bilang masih ngantuk, boleh nih dituliskan di sini, kira-kira pembelajaran seperti apa yang diperlukan, apakah sistem pembelajaran yang buat kalian ngantuk, atau mungkin dari kaliannya yang kurang tidur tadi malam. Ada yang kurang tidur. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Di sini membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Waktunya masih kurang. Oke, baiklah. Terima kasih untuk tanggapannya anak-anak ya. Oke, terima kasih untuk kalian sudah bersama-sama melakukan refleksi. Nanti kita buat lagi bagaimana kira-kira agar pembelajaran selanjutnya lebih menarik lagi, dan juga untuk waktunya lebih. Sepertinya kita juga perlu latihan lagi nak ya, untuk mendesain supaya kalian bisa bekerja sesuai dengan timeline yang diberikan. Oke, apa yang bisa kita simpulkan nak dari pembelajaran hari ini? Apa yang harus kita perhatikan dalam membuat desain brief tadi? Yang pertama adalah manajemen waktunya ya. Terus apa lagi? Warnanya, penggunaan warna. Terus apa lagi? Apa nak? Konsepnya, ya konsep apa? Oh, ukuran fontnya. Apa lagi? Jenis fontnya juga. Oke, elemen-elemen yang digunakan, jangan sampai terlalu ramai. Oke, baik, apa lagi? Tata letak, ada lagi? Oke, ini berkaitan dengan pembuatan ininya ya. Oke, poin utamanya adalah kalian harus memperhatikan apa? Brief yang diberikan, pintar. Kalian harus memperhatikan brief yang diberikan oleh klien kalian, jangan sampai ada yang kurang. Itu poin pentingnya nak ya. Itu dulu, baru kalian melihat lagi kira-kira apa namanya, apa yang perlu ditambahkan untuk mempercantik gambar kalian. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, hari ini sudah bahagia semua. Bahagia tidak hari ini? Bahagia. Baiklah, kalian hebat sekali hari ini, sudah mengerjakan dengan tepat waktu. Meskipun masih ada kurangnya, tapi namanya kita manusia, kekurangan itu hal yang wajar, tapi wajib diperbaiki. Nah, untuk hari ini, Ibu rasa sudah cukup untuk pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu ingin meminta kalian, masih dengan kelompok yang sama, kalau yang hari ini kalian membaca briefnya dari teks yang Ibu berikan, untuk pertemuan selanjutnya Ibu ingin kalian menemui langsung klien kalian. Kalian cari klien kalian masing-masing, kemudian kalian buat catatan desain briefnya, terus kalian buat karyanya, baru kalian komunikasikan lagi dengan klien kalian. Jadi seolah-olah benar-benar, bukan seolah-olah ya, ini sudah benar-benar nyata. Nah, untuk kliennya, kalian bebas mencari klien siapa saja di luar sana. UMKM ya nak ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Kalau tadi doanya kita mulai dari, siapa tadi yang memimpin doa di awal? Fauzan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita minta tolong ke Miftahul Hidayah untuk memimpin doa agar pembelajaran yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Silakan Miftah. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di